Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Lutfi Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai dua framework. Topik yang akan kita bahas pada kali ini yaitu displaying data. Video ini tentunya teori juga ya. Untuk latihannya akan terpisah di video lainnya. Oke, sekarang kita langsung masuk pada teorinya atau kita materi ya. Nah, di sini yang pertama itu data formatter. Nah, untuk memudahkan pengguna dalam membaca data, I menjadikan kelas I18N Formatter. Kelas ini dapat diakses melalui Y App Formatter. Kelas formatter ini digunakan untuk memformat tanggal, nilai angka, presentase, dan lain-lain. Kita bisa lihat di sini ya. Contohnya di sini ada potongan kode, di mana di sini formatter untuk menampilkan menjadi sebuah tanggal ya. Lalu di sini juga menjadi sebuah persentase dan di sini berupa email. Lalu di sini boolean atau true false. Lalu di sini formatter untuk tanggal juga ya di sini. Tipenya ini kan kalau yang format ini yaitu date. Nah, dan yang di bawah ini persentase lagi. Nah, kita bisa lihat ya. Untuk outputnya di sini Januari, untuk yang pertama ya, yang menggunakan sdate itu Januari 1, 2014. Jadi menggunakan format standar English. Selanjutnya di sini juga ada ini persentase, outputnya itu menghasilkan nilai 12,50%. Jadi dari desimal ini akan ditampilkan menjadi sebuah persentase dengan dua angka di belakang koma. Jadi dua ini merupakan dua angka di belakang komanya. Lalu di sini untuk as email akan ditampilkan seperti ini. Outputnya itu ahref mail to. Nah, lalu di sini emailnya dan tampilan ditampilkan itu ya ini ya isinya seperti yang ditambahkan ini. Lalu di sini untuk as boolean ya akan menampilkan output yes. Lalu di sini formatter untuk tanggal ini akan menampilkan ya Januari 1 2014. Nah, kita juga bisa menggunakan array untuk menspesifikkan parameter untuk format method. Bisa kita lihat di sini juga ada ini ya, kita menggunakan formatter lalu format di sini 0,125 lalu di sini persen, 2. Jadi hasilnya ini sama dengan yang ini ya, sama cuma ini menggunakan cara yang berbeda. Jadi di sini menggunakan parameter ya. Jadi kita masukkan dulu apa yang ingin ditampilkan lalu kita masukkan di sini. Parameternya ini berbentuk array. Persen lalu di sini berapa angka di belakang komanya. Oke, selanjutnya date formatter with local atau lokal ya. Formatter ini juga akan menyesuaikan dengan application property language atau property lokal pada komponen formatter. Misal, untuk format tanggal, nama hari, dan bulan akan disesuaikan dengan bahasa yang dipilih. Syarat di sini PHP extension INTL harus aktif. Di sini ada catatan, keluaran dapat berbeda untuk versi library ICU yang berbeda. Pastikan menggunakan versi library ICU yang sama untuk semua lingkungan server yang kita gunakan. Bisa kita lihat di sini ya. Sini formatter lokal and US unit status ya. Sini formatter state. Nah, maka di sini ya yang akan ditampilkan itu akan berupa sebenarnya Januari 1 2014 karena dengan standar ini unit status. Lalu di sini formatter lokal ini DE ya. Dan di sini akan ditampilkan 1 titik Januari 2014 sesuai dengan ini ya. Dengan format tanggalnya. Sesuai dengan language pada server kita. Lalu di sini RU menggunakan lokal RU yaitu Rusia ya mungkin ya. Nah, yang ditampilkan ini seperti ini. Meskipun ini sama dan kita menggunakan fungsi update juga sama juga, tapi karena kita menggunakan ini ya lokalnya itu kita menggunakan language yang berbeda-beda maka outputnya akan berbeda juga. Oke, selanjutnya di sini ada konfigurasi formatter.
Nah, kita dapat mengubah nilai default dari formatter ini melalui file konfigurasi dari aplikasi, misal web.php untuk basic template. Perhatikan contoh konfigurasi di samping. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Order configuration, komponen, order komponen. Nah, di sini formatternya itu date formatnya kita atur, yaitu date, month, lalu year. Nah, di sini untuk membagi desimalnya atau pemisah desimalnya ini menggunakan koma. Lalu untuk pemisah angka ribuan ini menggunakan spasi ya kalau tidak salah. Lalu untuk currency code-nya ini euro atau euro mungkin. Nah, di sini contohnya. Di sini ada echo YF formatter as date. Nah, ini akan menampilkan tanggal 01 Jan 2014. Dan ini jika kita masukkan ini ya, tipenya long, ini akan menampilkan Januari 1 2014. Lalu di sini day, month, year akan tampil seperti ini. Output 1 Januari 2014. Jadi kita bisa mengkonfigurasinya. Oke, kita coba cek dulu ya. Kita coba buka di sini. Mungkin kita akan open project kita yang My Basic mungkin. Lalu ya kita masuk pada ini web.php. Oke. Oh ya, di sini kita bisa melakukan konfigurasinya. Seperti yang dijelaskan di sini ya. Kita dapat mengubah nilai default dari formatter ini melalui konfigurasi dari aplikasi. Misal web.php untuk basic template. Contohnya di sini. Jadi kita bisa menambahkan lagi untuk formatternya. Lalu kita masukkan konfigurasinya kita seperti ini. Jadi kita bisa tambahkan di sini ya. Kita tambahkan lagi untuk formatter lalu kita isikan. Oke, selanjutnya memformat tanggal dan waktu. Class formatter memiliki beberapa metode yang berbeda untuk memformat nilai tanggal dan waktu. Date tampilan tanggal, contoh Januari 01 2016. Time tampilan waktu, contoh 14.23. Date time tampilan tanggal dan waktu, contoh Januari 01 2014. Lalu diikuti dengan waktunya. Timestamp, ini tampilan timestamp di Unix, contoh seperti ini ya. Bisa kita lihat. Lalu untuk relief time, tampilan interval waktu antara nilai tanggal dengan waktu saat ini. Contoh 1 hours ago. Format dari date time dan date time dapat diatur secara global melalui konfigurasi komponen formatter pada properti date format, time format, dan date time format. Nilai pada properti di atas dapat berupa short, medium, long, dan full. Kita juga dapat mengatur lebih detail sesuai dengan aturan dari library ICO. Ini ya, user guide ICO project.rg bisa kita pelajari di sini untuk aturan-aturannya. Lalu memformat angka. Untuk memformat angka, kelas formatter menyediakan metode berikut. Di sini integer tampilan angka bulat atau bilangan bulat ya. Nilai desimal akan ditruncate atau dibulatkan. Lalu di sini ada desimal, tampilan angka desimal contoh 2054,123 atau 2054,123. Jadi ini memiliki arti yang sama, cuman untuk separatornya ini berbeda. Ini menggunakan koma untuk ribuan, lalu untuk desimalnya ini menggunakan titik. Sementara ini menggunakan titik untuk ribuan dan separator untuk desimalnya menggunakan koma. Persen, tampilan angka berupa persentase, contohnya 42% seperti itu. Lalu scientific, tampilan angka scientific, contoh 4.2 4 itu kan tampilan scientific ya. Lalu currency, nah currency ini tampilan nilai mata uang, contohnya dolar 420 dolar ini ya. Nah, ada catatan di sini agar fungsi ini bekerja dengan benar, nilai properti lokal harus mengandung nilai untuk negara, contoh ID, NGB, NUS, dan lain-lain. Size, tampilan angka bytes dengan format yang mudah untuk dibaca, contoh 410 KB bytes, 3 MB, dan lain-lain. Lalu di sini ada short size seperti format size, namun dalam bentuk pendek. Contohnya 410 KIB, 3 MIB, dan lain-lain.
Di sini ada potongan programnya ya, contohnya formatter as integer. Jadi di sini akan dibulatkan ya. Meskipun kita menuliskannya desimal, akan dibulatkan ke 42 atau ditruncate ya. Ditruncate artinya itu dikembalikan ke bawah ya, dibulatkan ke bawah. Lalu di sini formatter as desimal 2542,123. Nah, di sini akan menghasilkan nilai seperti ini outputnya. 2054,123. Artinya ini koma ini mewakili ribuan dan titik ini mewakili angka desimalnya. Lalu formatter as sort size di sini 419840. Nah, sini akan ditampilkan menjadi 410 KIB. Itu merupakan sort size ya. Lalu di sini ada format lainnya. Selain untuk memformat tanggal dan angka, kelas formatter dapat digunakan untuk memformat nilai raw, text, and text, paragraphs, HTML, email, image, URL, dan boolean. Untuk nilai 0 atau kosong, formatter akan mengambilkannya sebagai sebuah placeholder yang secara default bernilai not set. Nah, kata not set ini akan ditampilkan sesuai dengan konfigurasi bahasanya. Kita dapat mengkonfigurasi properti null display untuk mengatur custom placeholder-nya. Jadi kita bisa mengcustom nilai default yang tidak atau nilai null ya, yang ada nanti akan kita custom placeholder-nya, bisa dilakukan. Selanjutnya pagination. Nah, ketika terdapat banyak data yang ingin ditampilkan dalam beberapa halaman, dibutuhkan pagination. Data pagination untuk kelasnya ya. Properti total count harus diisi dengan jumlah data keseluruhan. Untuk mengatur data per halaman dapat dilakukan melalui properti page size. Jika kita menggunakan data provider dan salah satu dari data widget pagination dan salah satu dari data widget, pagination secara otomatis akan aktif. Jadi kita ketika menggunakan data provider yaitu salah satu dari data widget, kita tidak perlu mendefinisikan ulang pagination ini karena otomatis akan terbentuk sebuah pagination. Nah, di sini ada potongan programnya ya. Ini untuk yang ada di controller yaitu action index, query. Nah, count-nya ini akan diisi dengan ini ya, total count. Di sini akan diisi dengan total atau jumlah row yang ada atau data keseluruhan. Di sini ya, query count. Jadi ini akan menghasilkan nilai seluruh dari recordnya. Dan untuk page size-nya ini yaitu ukuran per halamannya, data per halamannya. Di sini ada lalu akan dilimit semuanya, lalu akan dikembalikan nilainya. Dan untuk view-nya di sini kita menggunakan for each untuk menampilkannya ya. Nah, di sini untuk menampilkan pagination-nya, ini menggunakan echo widgets link tagger, widgets pagination, lalu kita masukkan variable page-nya. Mungkin kita bisa cek ya. Sepertinya untuk pagination ini sudah belum ya. Kalau yang ini masih belum. Di sini menampilkan ini ya. Ini kan masih hanya ini ya, satu dari halaman dari 11 item. Nah, nantinya jika kita menggunakan validation di sini menggunakan pagination, sini akan ada kita berpindah ke halaman berikutnya. Jadi tidak semuanya ditampilkan di sini. Jadi dibagi. Misal kita membaginya per 10 ya maka akan ditampilkan 10 per halamannya. Lalu kita bisa next atau prefers. Selanjutnya data providers. Data providers merupakan abstraksi untuk data lengkap dengan pengelolaan pagination dan sorting. Data providers dapat digunakan untuk grid, list, dan data widget yang lain. Menyediakan 3 macam data providers, yaitu Active Data Provider, Array Data Provider, dan SQL Data Provider. Active Data Provider akan berisi data dalam bentuk objek, sedangkan Array Data Provider dan SQL Data Provider akan berisi data dalam bentuk array. Lalu di sini ada Active Data Provider. Active Data Provider digunakan untuk menyediakan data dengan melakukan query lalu YDB Active Query atau YDB Query. Perhatikan contoh berikutnya. Kita bisa lihat di sini.
Nah, di sini untuk view-nya, ini untuk menampilkan post postnya ya. Di sini menggunakan provider lalu kita get models-nya. Nah, di sini kita untuk menampilkan pagination-nya, kita menggunakan pagination, provider, lalu pagination. Untuk di controller-nya kita sama ya, di sini variable provider, lalu kita instansiasikan dulu aktif data providernya, lalu kita tentukan di sini pagination-nya itu size-nya berapa per halaman, 10. Lalu dikembalikan nilainya, itu provider. Ini yang nantinya akan masuk pada view ya. Untuk ini lagi untuk yang menggunakan query, yang tadi kan menggunakan active query, lalu yang di sini menggunakan query. Di sini pertama kita menginstansiasikan dulu query-nya. Lalu di sini kita instansiasikan juga aktif data providernya. Jadi terjadi 2 kali instansiasi, lalu kita kita tuliskan ya property query-nya. Lalu di sini variable query from post, dan di sini kita lakukan konfigurasi pada pagination-nya. Di sini kan page size-nya 10, yaitu per halaman 10. Lalu kita returnkan nilainya. Ini nanti akan dikirimkan pada view. Lalu di sini ada SQL data provider. SQL data provider digunakan untuk menyediakan data menggunakan script SQL dasar. Seperti data provider lainnya, SQL data provider juga mendukung fitur pagination dan sorting. Contohnya seperti ini. Kita masuk ke controllernya dulu ya. Nah, di controller ini, nah untuk count-nya di sini jadi memasukkan atau script SQL dasar seperti ini, select count from user. Ini akan menghasilkan berapa jumlah dari record yang ada, data yang ada. Lalu di sini tidak lupa ya, seperti yang kita bahas di materi working with database, di sini ada query scalar. Jadi untuk mengembalikan atau mengambil nilai scalarnya. Lalu di sini menggunakan provider, kita instansiasikan SQL data providernya. Lalu SQL-nya kita tuliskan, definisikan di sini select bintang from users. Lalu total count-nya akan diisi dengan count yang ini yang di atas. Lalu untuk sorting-nya ini berdasarkan age, berdasarkan atribut age dan name. Dan untuk pagination-nya di sini diatur page size-nya itu 10. Lalu kita mengembalikan nilainya pada index berupa variabel provider ini ya. Dan masuk pada view. Nah, di view ini barulah kita akan menampilkan pagination-nya seperti ini ya, sama seperti yang sebelumnya. Tentu kita bermain di controller ya kalau kita mengubah dari active data provider, lalu kita menggunakan SQL data provider. Mungkin teman-teman ini lebih familiar dengan SQL data provider ya, karena lebih mudah dimengerti. Namun secara potongan kode ya, tentu lebih rapi yang aktif data provider ini. Oke, selanjutnya di sini ada data widget. Nah, data widget merupakan widget yang berfungsi untuk menampilkan data. Ia menyediakan beberapa data widget, yaitu detail view, secara default digunakan pada view yang di-generate menggunakan GUI. List view, lalu grid view, secara default digunakan pada view index yang di-generate menggunakan GUI. Jadi detail view dan grid view ini secara default sudah digunakan, yaitu pada view dan pada index. Jika kita menggenerate kodenya, itu menggunakan GUI. Nah, ini sudah masuk pada latihan ya. Latihannya akan saya bahas di video terpisah nantinya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.